Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Maulana Rizal dengan NIM 10620039. Di sini saya akan menjelaskan tentang gigi molar 1 atas kanan. Untuk kita langsung masuk saja ke aspek yang pertama, yaitu yang bukal. Untuk bukal ini terdapat dua cups. Di sini terlihat dua cups, cups mesio bukal dan disto bukal. Di antara kedua cups ini terdapat bukal groove di sini di tengah-tengah. Tinggi cups itu kurang lebih 1/5 panjang crown. Untuk cervical line ini hampir lurus. Selanjutnya terdapat dua akar. Di sini dua akar mesio bukal dan yang panjang dan gepeng, dan akar disto bukal yang pendek dan bulat. Dan juga setelah kita lihat yang kedua tadi, yang ketiga ini di antara kedua akar ini terlihat sebagian akar palatinal yang panjang dan bulat di tengah-tengah. Untuk bifurkasinya itu terletak kurang lebih itu di tengah-tengah panjang akar. Selanjutnya kita pindah ke aspek palatinal. Terlihat di sini terlihat tiga cups. Sebenarnya ada cups mesio palatinal terbesar dan tertinggi. Selanjutnya ada cups disto palatinal, dan juga selanjutnya ada di sini yang kecil ini ada tuberculum cerebelli. Antara cups mesio palatinal dan disto palatinal ini terdapat di sini itu ada palatinal groove. Selanjutnya terlihat akar pada palatinal ini dengan adanya lakukan yang panjang tapi dangkal. Yang terlihat sebagian akar mesio bukal. Di sini ada mesio bukal dan disto bukal. Selanjutnya untuk cervical line pada aspek palatal ini juga hampir lurus. Selanjutnya kita lihat pada pandangan mesial. Untuk pandangan mesial ini kita juga terlihat tiga cups. Ada cups mesio bukal, ada cups tuberculum cerebelli, dan cups mesio palatal di sini. Selanjutnya pada pandangan mesial ini terlihat dua akar mesio bukal dan akar mesio palatinal. Untuk akar disto bukal ini tertutup akar mesio bukal. Untuk disto bukal yang ini terlihat akar disto bukal ini tertutup oleh akar mesio bukal. Selanjutnya untuk bifurkasinya itu terletak lebih ke arah cervix daripada bifurkasi sebelah bukal. Untuk cervical line juga hampir lurus. Di sini agak ada lengkungan sedikit. Untuk pandangan distalnya itu, selanjutnya kita lanjut ke pandangan distal. Di sini terlihat sebenarnya itu ada 4 cups di sini. Ada cups mesio bukal, ada disto bukal, dan juga ada mesio palatinal dan cups disto palatinal. Untuk pandangan distal ini terlihat nih 3 akar, 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada akar palatinal, akar mesio bukal sebagian aja yang kelihatan. Setelah itu ada akar disto bukal juga. Selanjutnya yang terakhir pada pandangan oklusal, bentuk permukaan ini seperti persegi 4 dengan sudut tumpul pada mesio palatinal di sini, mesio palatinal, dan juga di sini ada disto bukal. Sedangkan untuk sudut runcing pada pandangan oklusal ini ada mesio bukal di sini, mesio bukal dan disto palatinal di sebelah sini. Juga di sini terlihat 5 cups. Dari urutan terbesar itu ada cups mesio palatinal di sini,
ada cups mesiobukal, ada cups dis, disto disto pala, ada cups distopalatinal, ada cups distobukal, dan juga ada tuberculum cerebelli-nya di sebelah sini. Untuk fisurnya di sini bentuknya seperti huruf H di sini. H miring yang terdiri dari mesiobukal groove, di sini mesiobukal dari sini ke sini. Selanjutnya ada distopalatinal groove di sini, distopalatinal. Untuk penghubung dari antara fisur tadi, di sini ada central groove untuk atau penghubung. Sekian untuk gigi molar 1 atas kanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gigi molar 2 atas kanan. Untuk gigi molar kedua atas kanan ini banyak persamaan dan perbedaan pada gigi molar 1 atas kanan. Yang pertama kita bisa lihat untuk pandangan yang bukal. Pandangan bukal ini terlihat di sini ada terlihat 3 akar yang membelok ke arah distal, ke arah sini, dan tidak menyebar. Cervix oklusalnya itu pada molar 2 atas lebih pendek daripada cervix oklusal pada molar 1 atas. Untuk pada mesio pada distalnya ini, untuk molar 2 atas itu lebih sempit daripada mesio distal molar 1 atas. Untuk cups distobukal, di sini, cups distobukal pada molar 2 itu lebih kecil daripada cups distobukal pada molar 1 atas. Untuk cups yang mesio, sekarang untuk cups yang mesio bukal molar 2 atas sama dengan cups mesio bukal pada molar 1 atas. Selanjutnya kita lihat pada aspek palatal atau pandangan palatal. Cups palatal ini pada molar 2 itu atas jauh lebih kecil daripada cups disto pada palatal molar 1 atas, tapi lebih besar daripada cups disto palatinal yang molar yang ketiga. Untuk apex akar palatal ini segaris dengan cups disto palatal. Tidak ada di sini juga tidak ada tuberculum cerebelli. Selanjutnya kita lihat pada pandangan mesial. Pandangan mesial itu untuk bukal palatinalnya itu sama dengan bukal palatinal pada molar 1 atas. Untuk akar itu masih dalam batas mahkota gigi. Selanjutnya untuk pandangan distal, apex akar palatinalnya ini segaris dengan cups distopalatinal. Distal marginal ridge lebih rendah daripada mesial marginal ridge. Untuk pandangan selanjutnya yang terakhir, untuk pandangan oklusal, jarak pada bukal palatinal molar 2 atas itu sama dengan jarak bukal palatinal pada molar 1 atas. Untuk jarak mesio distal pada molar 2 atas itu, untuk mesio dan distalnya itu jaraknya itu lebih kecil daripada jarak mesio distal pada gigi molar 1 atas. Untuk cupsnya mesio bukal, untuk cupsnya itu mesio bukalnya ini pada molar 2 atas itu sama dengan molar 1 atas. Untuk cups mesio palatinal di bawah sini pada molar 2 atas itu sama dengan molar 1 atas. Selanjutnya untuk cups distobukal sebelah sini pada molar 2 atas itu lebih kecil daripada molar 1 yang atas. Untuk cups distopalatinal pada molar 2, cups distopalatinal sebelah sini, molar 2 itu atas jauh lebih kecil daripada molar 1 atas. Selanjutnya untuk bagian mesial sebelah sini itu, bagian mesial itu lebih lebar daripada bagian
bagian distal, maka dari itu terlihat permukaan oklusal ini dari mesial sini mengecil ke arah distal, ke arah sebelah sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gigi molar 3 atas kanan. Yang pertama itu kita lihat dari aspek bukal atau pandangan bukal di sebelah sini. Di sini itu untuk ukuran serviks pada oklusal itu pendek. Untuk ukuran mesio distalnya ini itu sempit. Untuk akarnya itu juga berhimpitan. Untuk apex ini membelok ke arah distal, sehingga apex letak sebelah distal dari puncak mahkota. Selanjutnya kita lihat pada pandangan palatal di sini. Untuk pandangan palatal ini capsnya itu distopalatinalnya itu tidak ada, dan juga maka dari itu groove palatinal itu juga tidak ada. Untuk capsnya itu mesio distal, untuk caps mesio palatinal itu di sini lebar. Pandangan selanjutnya kita lihat pandangan mesial. Untuk pandangan mesial ini akarnya juga kita lihat berhimpitan, sering tidak mempunyai bifurkasi di sebelah sini, walaupun ada biasanya mendekati apex. Untuk pandangan selanjutnya untuk pandangan distal, karena caps miring ke arah distal, maka permukaan oklusal ini banyak terlihat juga ada permukaan bukal. Selanjutnya untuk pandangan yang terakhir yaitu oklusal. Untuk caps pada mesio palatinal ini besar. Untuk caps distopalatinal sering tidak ada atau kecil. Maka dari itu bentuk untuk oklusal pada molar 3 ini atas ini berbentuk jantung. Selanjutnya capsnya itu ada 3, terdiri dari caps mesio palatinal. Di sini ada mesio palatinal, dan juga ada mesio bukal di atas ini, dan juga caps disto bukal di sebelah sini. Selanjutnya untuk groove ini banyak terdapat pada molar 3 atas. Sekian dari saya untuk penjelasan gigi molar 1, 2, dan 3 atas kanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gigi molar 1 bawah kanan. Untuk gigi molar 1 bawah kanan ini kita lihat yang aspek yang awal itu pada aspek bukal atau pandangan bukal itu. Pandangan bukal ini kita bisa melihat di atasnya ada 5 caps, di sebelah sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada untuk pandangan bukal ini ada 2 groove, di antaranya itu antara caps mesio bukal. Di sini ada mesio bukal di sebelah sini, yaitu namanya mesio bukal development groove. Selanjutnya itu untuk antara caps disto bukal itu sebelah sini, dan itu namanya disto bukal development groove. Untuk orifice-nya itu ada 3. Ada yang pertama itu ada mesio bukal pada akar mesial di sebelah sini, dan juga ada mesio lingual pada akar mesial, dan yang ketiga yaitu distal pada akar distal. Pada distal caps ini lebih pendek daripada mesio bukal caps. Untuk akar ini di sebelah sini akarnya itu membelok ke arah distal, dan juga di sini terlihat akarnya itu
hanya terlihat dua akar. Selanjutnya kita lanjutkan pada pandangan yang lingual. Pandangan lingual ini di sini hanya terlihat dua caps. Untuk caps mesiolingual di sebelah sini itu lebih besar daripada caps distolingual di sebelah sini. Antara dua caps ini dipisahkan oleh lingual development growth di sebelah sini. Untuk akarnya juga mengecil ke arah akarnya itu mengecil ke arah lingual. Selanjutnya kita lihat pada pandangan mesial yang di sebelah sini. Terlihat di sini ada dua caps, yaitu caps mesiobukal dan caps mesiolingual. Terlihat di sini juga terlihat akarnya itu cuma satu, yang lebar dan panjang daripada akar yang pada aspek distal. Pada mesial marginal ridge ini lebih tinggi daripada distal marginal ridge. Terdapat mesial developmental depression pada akar di sebelah sini. Juga pada caps mesiolingual di sebelah sini tuh lebih tinggi dan runcing daripada mesiobukal daripada sebelah sini. Bagian terlebar pada permukaan lingual ini pada bagian pertengahannya. Bagian terlebar dari permukaan bukal itu yaitu dekat serviks kurang lebih 1 mm. Selanjutnya untuk pandangan yang distal di sebelah sini terlihat di sini tuh terlihat 5 caps. Pada distal caps ini terletak lebih ke arah bukal, jadi lebih ke arah sebelah sini. Untuk akar pada mesial itu terlihat sedikit sekali di sebelah sini. Selanjutnya untuk pandangan oklusal yang terakhir terdapat 5 caps, kita bisa lihat caps di sini. Untuk fisurnya juga terbentuk seperti tanda tambah di sebelah sini. Mempunyai 4 groove, yaitu ada central groove, ada lingual groove, juga ada mesio buccal groove di sebelah sini, ada juga disto buccal groove, dan juga terdapat pit juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gigi molar 2 bawah kanan. Untuk gigi molar 2 bawah kanan ini, yang pertama kita lihat pada aspek bukal. Untuk pandangan yang bukal ini bisa dilihat di sini itu terlihat 4 caps di sebelah sini, dan juga caps lingual ini. Untuk caps lingualnya itu lebih runcing dan tinggi. Akarnya di sini terlihat cuma 2 dan tidak menyebar dan membelok ke arah distal. Selanjutnya untuk pandangan yang lingual, ini terlihat ada 2 caps, mesio lingual dan distolingual di sini. Dan juga terlihat 2 akar. Selanjutnya untuk pandangan mesial di sebelah sini. Di sini pandangan mesial terlihat 1 akar mesial yang besar. Mesial marginal ridge-nya ini lebih tinggi dari distal marginal ridge. Di sini juga pada mesial ini terdapat development depression pada akar. Untuk bagian terlebar permukaan lingual pada pertengahan. Bagian terlebar permukaan bukal untuk bukal itu dekat serviks. Selanjutnya untuk pandangan yang distal sebelah sini, pandangan distal ini terlihat keempat capsnya itu terlihat jelas. Untuk akar mesial ini terlihat sedikit sebelah sini. Selanjutnya yang terakhir itu pandangan oklusal. Untuk pandangan oklusal ini sisi mesialnya itu lebih lebar daripada sisi distal. Jarak mesio distal itu hampir sama dengan jarak
bukal lingual. Terlihat di sini 4 cups yang sama besar. Umumnya cups pada mesial itu lebih cups mesial itu lebih besar daripada cups distal. Untuk fisurnya ini berbentuk seperti tanda tambah atau salib bertemu pada membentuk 90 derajat sebelah sini. Banyak groove dan di sini juga banyak groove-groove tambahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gigi molar 3 bawah kanan. Sebelumnya gigi molar 3 bawah ini merupakan gigi ke-8 kiri dan kanan dari median line. Gigi ini bervariasi dalam bentuk cups 4 dan 5 atau lebih. Ukurannya itu lebih kecil, biasanya itu lebih kecil daripada molar 1 dan pada molar 2 bawah, tapi kadang-kadang juga sebaliknya. Untuk letak tumbuhnya itu bisa vertikal, horizontal, miring, terbalik dalam tulang rahang. Bisa tumbuh dan juga bisa impacted. Selanjutnya langsung saja kita lihat pada pandangan bukal pada gigi molar 3 ini bawah kanan. Pandangan bukal ini mahkotanya itu besar. Mahkotanya besar, untuk akarnya itu kecil. Dan juga akar ini sering berhimpit tapi kadang-kadang juga menyebar. Untuk cupsnya itu pendek dan bulat. Selanjutnya untuk pandangan lingual itu akarnya itu membelok ke arah distal, dan juga di sini terlihat cupsnya itu terlihat sedikit 1, 2, dan 3. Untuk pandangan bukalnya juga terlihat sedikit. Selanjutnya untuk pandangan mesial ini akarnya ini juga terlihat pendek. Untuk cervical line-nya itu agak lebih ke arah oklusal. Selanjutnya untuk pandangan distal di sebelah sini itu mirip dengan mesial, tapi akar mesial ini terlihat sedikit terlihat sedikit untuk akar mesialnya, dan akarnya ini membelok ke arah distal. Selanjutnya yang terakhir untuk pandangan oklusal itu banyak fisur-fisur tambahan sehingga cups ini kadang tidak jelas. Untuk outline-nya ini juga lebih membulat, dan untuk fisurnya ini bisa kita lihat atau groove-nya itu seperti tanda tambah. Baik, itu semua penjelasan dari gigi molar atas dan bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.